Ya, terima kasih Bapak Gembala, senior pastor, senior pelayanan, orang tua kekasih di tempat ini, Pak Pendeta Daniel Alfius dan Ibu Pendeta Selina. Terima kasih untuk Kartidaya juga yang memberikan kesempatan dalam momen penutupan kegiatan ini. Saya memperkenalkan diri seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala tadi. Nama saya Pendeta Herwini Sastra, sudah punya istri, sudah punya anak 3, dan saat ini Tuhan memberikan kepercayaan, kesempatan untuk melayani bersama-sama di STT Pontianak. Dan kami bersyukur karena GKI Ebron begitu konsen ya untuk mendukung STT Pontianak dalam beberapa proyek ya, sarana prasarana GKI Hebron terlibat di dalamnya. Dan inilah proyek ilahi yang sedang kita kerjakan bersama-sama. Kami di Sekolah Tinggi Teologi juga sangat menyambut, terbuka dengan apa yang kita lakukan bersama-sama untuk kita melaksanakan misi mandat Allah ya, karya Allah yang begitu agung bagi dunia ini, yaitu untuk memberitakan Injil. Terima kasih juga Kartidaya sudah mensupport salah satu mahasiswa kami yang juga terlibat dalam penerjemahan ya, Saudara Diantos, dan juga alumni-alumni juga yang ikut hadir di dalam kegiatan ini. Baik, pada kesempatan ini saya membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan untuk tema yaitu makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Sebuah karya Allah yang begitu agung bagi orang-orang percaya bahwa hari ini dengan sukacita ada karya Allah yang terjadi. Dan inilah wujud bagaimana kita meresponi tindakan Allah bagi saya dan saudara. Kita bersyukur karena di tempat ini dilaksanakan 3 kali ibadah dalam kenaikan, memperingati kenaikan Yesus Kristus, dan ini ibadah yang ketiga. Kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Sebuah tulisan Lukas mencatat bagaimana pernyataan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Saya akan membacakannya bagi kita. Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya, jadi tema makna kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan yang ada, bahwa panggilan penginjilan adalah sebuah panggilan yang punya hubungan yang erat dengan iman orang percaya kepada Injil itu. Sehingga Paulus dengan berani mengatakan punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Artinya ketika kita mengerti, memahami dengan benar tentang Injil, maka ada panggilan untuk kita menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang. Amin. Karena kalau kita tidak percaya kepada Injil,
maka sangat mudah untuk kita berhenti. Sangat mudah untuk kita katakan, udahlah. Begitu capek, begitu lelah. Ya, setiap hari rapat, setiap hari harus berkumpul. Ya. Tetapi ketika kita yakin bahwa Injil merupakan kekuatan, maka setiap kita punya panggilan, punya antusias, punya semangat untuk menyampaikan kabar berita itu. Ada 6 mahakarya Allah yang terjadi di dalam Yesus Kristus sebagai sebuah mata rantai iman kita. Mahakarya yang pertama adalah Kristus lahir ke dalam dunia, menjadi manusia yang sempurna. Lalu mahakarya Allah yang kedua adalah Yesus mati, yang kita peringati sebagai Jumat Agung. Lalu mahakarya Allah yang ketiga adalah kebangkitan, Paskah. Dan mahakarya Allah yang keempat yang sedang kita rayakan hari ini adalah kenaikan Yesus Kristus. Dan mahakarya Allah yang kelima adalah hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan mahakarya Allah yang keenam, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. 5 mahakarya sudah Allah genapi. Kita sudah merayakan Natal, Paskah. Bahkan hari ini kenaikan Kristus. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tetapi mahakarya Allah yang keenam belum digenapi. Kapan Yesus akan datang? Tetapi iman Kristen bahwa Yesus pasti datang untuk yang kedua kali. Kekasih-kekasih Tuhan. Jadi ketika ini menjadi sebuah mata rantai iman yang tidak terputus, ya, dalam 6 mahakarya ini, maka kita akan berhadapan dengan tantangan. Tentu tantangan penginjilan masa kini adalah menghadapi, ya, fanatisme agama. Apa itu, ya, fanatisme agama? Ya, dalam bahasa Latin fanatikus, ya, artinya amarah. Ya. Jadi Kartidaya dan rekan-rekan misi yang lain seperti Pak Andre, bahkan Gereja Hebron akan berhadapan dengan adanya fanatisme agama di mana mereka memperlihatkan semangat yang tidak rasional, ya, yang bisa menggunakan kekuatan untuk memaksa orang karena tidak memiliki paham yang sama dengan orang yang lain. Ya, jadi tugas penginjilan, tugas Kartidaya, tugas gereja Tuhan adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah kabar baik. Ya, tadi disampaikan dalam kesaksian Kartidaya, ya, bagaimana mereka bisa mengerti dengan baik, ya, isi dari firman Tuhan, sehingga fanatisme ini mulai, ya, turun, ya, mulai diubah paradigma, cara pandangnya. Ada kebenaran-kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi. Ada kebenaran-kebenaran yang mungkin selama ini banyak orang tidak paham. Dengan proyek ilahi ini, kita percaya bahwa gereja, orang-orang percaya, ada di barisan terdepan untuk mengubah fanatisme agama ini menjadi sebuah pelayanan yang akan menjangkau setiap suku, setiap bangsa, setiap komunitas-komunitas yang mungkin selama ini tertutup dengan Injil karena tidak memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan kabar baik itu. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan demikian, apa makna kenaikan Kristus, ya, ke sorga bagi orang yang percaya? Yang pertama adalah, makna yang pertama, bahwa kenaikan Kristus ke surga adalah sebuah jaminan bahwa ia akan menyertai umatnya. Di dalam Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu,
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sebuah deklaratif Yesus yang terakhir yang dicatat oleh Matius. Dan juga dicatat oleh penulis-penulis Injil yang lain. Jadi ada janji Tuhan. Ada penyertaan yang kita alami ketika kita melakukan pemberitaan Injil. Seberat apapun tantangan itu, walaupun berhadapan dengan fanatisme agama, walaupun berhadapan dengan fakta-fakta di lapangan, ya kesulitan-kesulitan bahasa, mungkin penggalian dana juga untuk proyek ini. Tetapi janji Tuhan, Dia akan menyertai kita. Amin. Inilah deklarasi Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Janji Tuhan bagi saya dan saudara juga akan kita alami ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kehadiran Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Bahwa Dia tidak meninggalkan kita ketika Dia naik ke sorga. Tetapi janjinya, saya akan hadir. Saya akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, ya, kita sudah mengalami penyertaan Tuhan. Ya, dalam perjalanan Rakirwil yang sudah ditayangkan kemarin, beberapa hari yang lalu, bersama dengan Pak Ketua Umum, Pak Penasehat, dan rekan-rekan Biro, ya, Pak Ketua Wilayah. Di jalan itu memang, ya, waktu pergi banjir. Ya, banjir. Dan ketika masuk ke tempat yang banjir itu, ya, tiba-tiba kepala mobil itu nunduk ke bawah. Ya, karena mobil yang paling kecil itu mobil yang kami bawa, ya. Kalau Pak Daniel, beliau pakai mobil yang tinggi, ya tidak masalah. Ya. Tetapi kami merasakan penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan hadir tidak hanya di dalam gereja, tetapi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam musim-musim kehidupan kita, Tuhan pasti hadir. Amin. Mungkin kita sedang bergumul dengan tantangan-tantangan hidup. Kita sedang bergumul dengan problematika hidup yang mungkin sampai hari ini Tuhan belum selesaikan. Tetapi janji Tuhan bahwa aku akan menyertai engkau menjadi sebuah pernyataan yang berkuasa. Bahwa dalam keadaan apapun, Dia akan hadir. Yesus tidak hanya hadir di gereja, di kampus juga Yesus hadir. Yesus tidak hanya hadir ketika kita bersekutu dengan Dia, tetapi Dia hadir di dalam seluruh kehidupan kita. Lalu makna yang kedua, ya, yang menjadi makna kenaikan Yesus yang kedua kali adalah Yesus adalah manusia dan Allah yang sempurna. Ya, ini menjadi sebuah iman kita. Walaupun Yesus lahir dari rahim manusia, tetapi ada hal-hal yang istimewa, hal-hal khusus yang Yesus alami. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi sebagai manusia sempurna, Yesus dilahirkan dari rahim sama seperti saya dan saudara. Maria juga mengalami proses seperti ibu-ibu yang sedang hamil, ya. Ibu Pak Beni, ya, kalau tidak salah. Ya, Maria juga mengalami seperti itu. Ya, kecuali saya ini bukan karena hamil, ya, tapi karena memang bawaannya seperti ini. Artinya apa yang dialami Yesus, Dia juga mengalami hal-hal yang dialami oleh saya dan saudara. Ya, Yesus juga bertumbuh menjadi dewasa seperti anak-anak Yahudi lainnya. Dia bekerja untuk menunjang kehidupan keluarganya. Bahkan Injil juga mencatat bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna. Dia lapar, dia haus.
Ketika melihat sesuatu dia bisa kagum. Dan dia juga bisa merasa sedih. Karena di dalam diri Yesus ada natur manusia yang sempurna. Dia benar-benar manusia. Kadang-kadang di dalam iman kita, ya, Yesus seperti Superman, Superboy. Ketika berjalan dia bisa terbang ke sana ke sini. Tidak. Ketika berjalan kakinya juga menginjak tanah. Tetapi yang membuat kita kagum adalah orang bisa percaya bahwa dia adalah juru selamat. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Untuk bisa percaya dengan seorang pemuda Yahudi yang masih muda, tahu dari Nazaret, bekerja sebagai tukang kayu. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, mereka katakan bahwa Engkau Tuhan. Itu tidak mudah iman seperti itu. Tetapi bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna dan dia juga adalah Allah yang sempurna. Allah yang memiliki sifat-sifat kekekalan yang selalu hadir. Allah yang maha tahu. Allah yang maha kuasa. Allah yang melakukan apa yang Allah lakukan. Dia melakukan mujizat. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa, membangkitkan orang mati. Jadi makna kenaikan Yesus yang ke surga adalah bahwa dia adalah manusia dan Allah yang sempurna, dan dialah satu-satunya yang menjadi perintis untuk saya dan saudara hadir ke tempat yang sudah dia siapkan. Jadi dia kembali ke surga, kembali kepada tempatnya, dan dia menyediakan rumah yang begitu indah. Kitab Wahyu katakan terbuat dari emas bening. Saya tidak pernah melihat emas yang bersifat bening. Tetapi rumah kita di surga yang sudah disiapkan adalah terbuat dari emas. Begitu indah, ya, begitu elok. Dan dia sudah menanti saya dan saudara untuk ada di tempat itu. Karena dia sudah menunjukkan jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebagai manusia, dia sudah melakukan tugasnya. Dan tugasnya sudah selesai. Dan dia naik ke surga. Dan dia akan menjadi Allah selama-lamanya bagi saya dan saudara. Lalu, makna yang ketiga, yang terakhir adalah makna kenaikan Yesus Kristus. Ia akan pasti datang kembali. Untuk itu beritakanlah Injil. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dia pasti datang. Kapan waktunya? Inilah yang menjadi iman kita, bahwa dia pasti datang. Apa tugas kita? Memberitakan Injil. Sebelum dia naik ke surga, dia mengutus murid-muridnya untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan saksi yang hidup bahwa Yesus sudah naik ke surga. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang menjadi implikasi bagi saya dan saudara di dalam kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus? Yang pertama, bahwa Yesus, makna kenaikannya adalah menempatkan Yesus sebagai pusat pemberitaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Berita apa yang ingin kita sampaikan ketika kita berjumpa dengan orang? Berita apa yang ingin kita bawa, yang ingin kita lihat? Beberapa waktu minggu yang lalu, ya, saya sekarang lagi sibuk menonton tentang berita Milan Scudetto, ya, Serie A. Wow, itu penuh berita-berita tentang itu. Apakah berita ya Manchester City juara Liga Inggris yang ingin kita sampaikan? Tentu tidak.
berita yang harus kita sampaikan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, bahwa Ia adalah Allah yang di dalam setiap aspek kehidupan manusia selalu hadir menyertai. Walaupun Dia sudah kembali ke surga, kembali kepada tempatnya, tetapi penyertaannya sempurna bagi saya dan saudara. Walaupun kadang-kadang kita harus melewati lembah kekelaman, walaupun kadang-kadang ada musim-musim kehidupan yang membuat kadang-kadang air mata kita harus keluar. Kadang-kadang kita harus menangis, kita harus berteriak, kita harus bergumul, Tuhan, apa maksud Tuhan di balik semua pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi Tuhan nyatakan bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa, selama-lamanya. Dan yang ketiga, gereja adalah wakil, mandat untuk menyatakan kebenaran. Gereja tempat di mana proyek Allah dinyatakan. Mengasihi orang yang berdosa, mengampuni. Di dalam gereja kita akan melihat bagaimana kesaksian-kesaksian disampaikan. Ya, ada pujian-pujian yang begitu indah. Untuk apa? Untuk membawa orang kepada kebenaran. Dan gereja juga menjadi tempat transformasi. Ada perubahan kehidupan. Berapa tahun saya menjadi Kristen berbeda kalau sudah 20 tahun. Berapa kali saya khotbah berbeda setelah berkali-kali saya khotbah. Berapa kali kaki saya menginjak ke gereja. Tentu adanya transformasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kiranya makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini akan terus menguatkan kita dan meneguhkan kita untuk kita mengingat akan mahakarya Allah sebagai suatu mata rantai iman, bahwa karya Allah yang kelima, yang keenam, Yesus pasti akan datang untuk yang kedua kali. Inilah momen untuk kita terus setia. Setia kepada firman Tuhan yang sudah disampaikan. Setia kepada firman Tuhan yang sudah diterjemahkan. Dengan mengorban banyak hal. Untuk apa? Agar orang mengerti. Ketika orang mengerti, ada perubahan, ada transformasi. Yang tadinya dia jahat menjadi cinta Tuhan. Yang tadinya dia anti Tuhan, dia menjadi mengasihi Tuhan. Memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Amin. Dengan penuh kasih Pak Gembala akan mengakhiri firman Tuhan ini.